Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'. Kaum muslimin, kaum muslimat, masyarakat Aceh khususnya, kita sekarang ini berada di hari pertama melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa inilah ibadah yang sangat istimewa sesudah ibadah salat. Maka untuk itu kami mengajak kita semuanya, masyarakat muslim yang melaksanakan ibadah puasa, yang pertama kita menghindari daripada hal-hal yang dapat membuka puasa itu sendiri. Hindarilah perilaku, perbuatan yang membuat puasa kita batal di dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah puasa itu sendiri. Juga yang kedua, perlu juga kita jaga bahawa yang membatalkan pahala puasa kita. Banyak hal yang membuat pahala puasa kita hilang, itu juga perlu kita hindari di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Yang ketiga juga perlu kita hindari, iaitu perbuatan, perkataan yang mengurangi pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu, momentum kita melaksanakan ibadah puasa ini, banyak hal yang harus kita jaga di dalam perilaku kita, perkataan kita, makanan kita, minuman kita, agar betul-betul dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah sesuatu yang dipastikan kehalalannya, sesuatu yang pasti bermanfaat dari ungkapan yang kita ungkapkan. Para masyarakat yang kami hormati dan kami cintain, masyarakat Aceh pada khususnya, bulan Ramadan ini di mana kita di setiap saat, di setiap waktu, baik malam, siang, ada nasihat-nasihat yang telah diatur jadualnya oleh setiap tempat-tempat pelaksanaan ibadah kita. Kami berharap dalam kesempatan ini kepada seluruh penceramah kita agar menggunakan bahasa-bahasa yang menyejukkan, bahasa-bahasa yang mengajak masyarakat kita kepada hal yang lebih baik. Tentunya peran daripada penceramah, peran daripada pendakwah dalam rangka memotivasi masyarakat kita untuk meningkatkan amal soleh dan untuk menjadikan manusia yang lebih bermanfaat tentu sangat dituntutkan dengan mau'idah yang hasanah. Dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, kita berharap terutama sekali kepada yang bukan mahram untuk melaksanakan buka puasa. Kalaupun kita juga melakukan buka puasa bersama, tentunya jaga ikhtilat di dalam pelaksanaan buka puasa bersama ini. Utamakan buka puasa ini adalah dengan mahram, dengan keluarga. Jangan kita lakukan kira-kira yang pada saat menjelang berbuka puasa itu ternyata pahala ibadah puasa kita sudah hilang dengan perilaku ikhtilat kita di tempat-tempat kita melaksanakan buka puasa bersama. Dan juga perlu kami harapkan kepada masyarakat kami yang melaksanakan buka puasa baik bersama ataupun bukan, dan di tempat-tempat yang menyediakan buka puasa bersama, kami minta agar menyediakan tempat salat yang bagus, menyediakan fasilitas untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Karena buka puasa itu hukumnya sunnah, tapi kita meninggalkan kewajiban di mana salat fardu dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam pelaksanaan itu membuat itu puasa kita sia-sia, bahkan kita mendatangkan yaitu hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen pelaksanaan ibadah puasa ini kita harapkan menjadi momen kesejukan, momen kedamaian, momen keharmonisan, momen kebersamaan oleh kita semuanya. Tentu setiap langkah, setiap saat, setiap nafas
Mari kita gunakan itu untuk hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salat sunat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak menolong, perbanyak peduli, karena itu adalah anjuran-anjuran yang dituntut kepada kita untuk kita isi di dalam bulan Ramadan yang sangat kita cintai ini. Tentunya semua kita perlu berpartisipasi, semua kita perlu mengingat, semua kita perlu membekali diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan di setiap amal ibadah yang kita lakukan. Momentum kita berpuasa ini juga mari sama-sama kita belajar agar ibadah puasa kita lebih kualitasnya lebih baik dari tahun ke tahun. Harapan kami sekali lagi, mari sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan khusyuk, tawaduk, dan jadikan momentum ibadah puasa ini untuk introspeksi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah meridai dan menerima amal ibadah kita dan menjadi kita orang yang bertakwa di sesudahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Afwan minkum, kami mohon maaf atas segala keterbatasan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.